Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ke materi selanjutnya di mata kuliah teori peluang ya. Jadi materi selanjutnya adalah ekspektasi matematika satu variabel acak. Nah, untuk yang dua variabel acak ini nanti akan dibahas setelah ujian tengah semester dengan Bu Mustika ya. Oke. Nah, di ekspektasi matematika yang satu variabel acak ini kita akan punya 4 subbab atau pokok bahasan. Yang pertama nilai ekspektasinya, ada yang diskrit dan kontinu, terus ada momen dari distribusi variabel acaknya, ada yang diskrit, ada yang kontinu, terus teorem Masel-Bissev, dan yang terakhir adalah fungsi pembangkit momen dari variabel acak maupun yang diskrit maupun yang kontinu. Oke, kita masuk yang pertama, nilai ekspektasi atau nilai harapan dari variabel acak, diskrit, dan kontinu. Oke. Jadi konsep ekspektasi matematika ini awalnya konsepnya muncul sehubungan dengan setiap permainan apapun yang punya peluang atau kemungkinan, itu konsep awalnya. Jadi kalau bentuk paling sederhananya ekspektasi matematika itu adalah perkalian antara berapa banyak pemain yang menang dan berapa banyak peluang dikalikan dengan peluang pemain tersebut untuk menang. Jadi berapa banyak yang menang dikalikan dengan peluang masing-masingnya, perkaliannya. Itu adalah ekspektasi atau harapannya, itu konsep awalnya. Dari situ akhirnya dikembangkanlah ekspektasi matematika gitu. Nah, lebih umum lagi, kalau misalnya tadi jumlah kemenangan, berapa kali menang itu dianggap sebagai suatu variabel acaknya, maka ekspektasi matematika dari variabel acak tersebut adalah jumlah atau total dari semua perkalian antara masing-masing nilai variabel acak dengan peluangnya. Jadi nilai dikali peluang terus ditotalin, ditambahin sampai seberapa banyak variabel acak itu gitu. Nah, masuk ke definisi pertama. Jadi definisi 1, jika X adalah variabel acak diskrit, jadi ini yang kita bahas adalah diskrit dulu, variabel acak diskrit, dan fx-nya adalah nilai dari distribusi peluangnya atau pf-nya, probability function-nya, maka nilai ekspektasi dari x itu adalah simbolnya gini. Ekspektasi dari x itu adalah jumlah untuk semua x ya, dari si nilai-nilai x-nya dikali dengan pf masing-masing atau distribusi peluang nilai peluang masing-masing gitu. Asumsinya jumlahnya itu ada. Kalau sampai jumlahnya nggak ada, artinya ekspektasinya tidak terdefinisi gitu. Nah, lanjutannya adalah kalau yang kontinu. Jadi sama kayak yang tadi, bedanya di sini x-nya itu variabel acak yang kontinu, terus fx-nya itu adalah nilai kepadatan peluang atau PDF, probability density function. Ada kata D di sini artinya padat. Jadi untuk yang kontinu, nah ekspektasinya kalau tadi di sini sigma, jadi di sini adalah integral. Pakai batasan x-nya gitu, dengan asumsi integralnya ada. Kalau nggak ada berarti tidak terdefinisi. Jadi yang kontinu dan diskrit itu mirip, cuman yang tadi kontinu yang ini kontinu pakai integral, yang diskrit tadi pakai sigma. Contohnya, jadi ada 12 set televisi, 12 set TV ya. Dari 12 set itu ada 2 yang kabelnya warnanya putih. Terus apabila ada dari 12 itu kita pilih 3 secara acak, TV-nya dipilih secara acak untuk dikirim ke suatu hotel gitu ya, berapakah nilai ekspektasi banyaknya set dengan kabel putih. Jadi variabel acaknya adalah set yang memiliki kabel putih, berapa ekspektasinya gitu. Gimana caranya? Maka yang pertama kita perhatiin, tadi kita kan mau ngambil 3 buah variabel acak ya. Jadi kalau mencari peluang itu kan NA dibagi NS. Lihat dulu ruang sampelnya, dari 12 mau diambil 3 full ya. Jadi 12 kombinasi 3. Terus yang di atasnya dari 2 kabel yang putih diambil sebanyak X. Tapi X-nya hanya boleh dari 0, 1 sampai 2 karena kabel putihnya cuma 2. Berarti sisanya, kalau di sini X-nya 0, kabel putihnya yang keambil, berarti di sini diambil dari 10, sisanya diambil 2 kurang 3 kurang 0 jadinya 3 gitu. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah PF-nya, probability function.
Atau kalau dibawa dalam bentuk tabel, nilainya dimasukin X sama dengan 0, 1, dan 2, maka X sama dengan 0 nilainya 6/11, nilai dari PF-nya, probability function-nya atau fungsi peluangnya. Kalau X-nya 1, 9/22, kalau X-nya 2, 1/22 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ekspektasinya nilainya berapa? Berarti kan karena ini diskrit, jadi ekspektasinya adalah sigma dari X-nya jalan dari 0 sampai 2 tadi ya. Karena X-nya kabel putih itu kemungkinannya dari 0, nggak ada sama sekali, 1, dua-duanya kabel putih gitu ya. Berarti 0, 1, 2 sigmanya 0, 1, 2 dari si X dikali masing-masing F-nya. Jadi tinggal tadi itu 0 kali 6/11, ini kali ini, terus ditotalin. Jadi nilai harapannya adalah setengah gitu ya. Nah, di sini ada catatan. Jadi kata harapan atau ekspektasi ini sebenarnya nggak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena aneh aja gitu. Masa kita berharapnya setengah gitu? Maksudnya. Jadi kalau berharap itu kan biasanya sesuatu yang besar. Jadi jarang ada kita ngarep kayaknya saya berharapnya setengah gitu, karena ekspektasi kata harapan di sini tidak bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya ekspektasi ini diartikan atau ditafsirkan sebagai rata-rata. Jadi rata-rata kabel putih yang kekirim ya setengah lah gitu. Oke, contoh kedua, pengukuran kode tertentu dari puncak diameter benang. Jadi ini ada pengukuran kode tertentu dari puncak diameter benang memiliki PDF sebagai berikut ya. Jadi X-nya itu diameter benangnya itu dari 0 sampai 1, terus PDF-nya probability density function karena continue, fungsi kepadatan peluangnya adalah 4/P dan seterusnya gitu ya. Untuk batasan ini 0 untuk yang elsewhere-nya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai ekspektasi dari variabel acak ini gitu. Berarti caranya gimana? Ekspektasi kalau continue berarti kan integral batasan X itu dari 0 sampai 1 ya. Berarti tetap nulisnya dari minta hingga sampai tak hingga, baru habis itu dipecah. Berarti minta hingga sampai 0 masuk di elsewhere nilainya 0, terus dari 0 sampai 1 pakai yang ini, terus dari 1 sampai tak hingga masuk di elsewhere nilainya 0 gitu nulisnya harusnya. Jadi ekspektasinya dari minta hingga sampai tak hingga X kali Fx ya. Nah, ini dia langsung 0 sampai 1, tapi kalian sebaiknya nulisnya mulai dari yang, karena ini kan seakan-akan kita mengabaikan yang elsewhere, yang 0 tadi seharusnya ini tulis plus dari minta hingga sampai 0, nanti nilainya 0, terus di sini plus dari 1 sampai tak hingga walaupun nilainya akan 0 gitu ya, tapi ini dipersingkat. Berarti batasnya dari 0 sampai 1 X kaliin Fx, jadi X kali 4, berarti 4 konstanta, P juga konstanta, keluar sisanya X per 1 plus X kuadrat. Nah, integral ini kan integral tentu ya, nanti tolong dibuka lagi buku matematika lanjutnya untuk menentukan ini. Kalau misalnya kesulitan buka lagi matematika lanjut, tapi sebenarnya ini tinggal misalin aja ini sebagai UU 1 plus X kuadrat, terus bisa deh diintegralin ya. Nanti ini bisa dicoba sehingga ketika dimasukin batasnya 0 sampai 1, P nya 3,14 sekian gitu ya, 3,14 sekian, maka hasilnya adalah 0,4413 gitu. Oke. Nah, pada beberapa kasus dibutuhkan tidak hanya ekspektasinya, tapi juga tidak hanya ekspektasi dari X, tapi juga ekspektasi dari variabel lain yang ada hubungannya dengan X gitu. Nah, untuk tahu yang lain ini biasanya kita munculin variabel acak baru namanya Y, di mana Y ini adalah fungsi dari X. Jadi ini adalah sebuah nilai yang terkait dengan variabel X gitu. Jadi biasanya orang nggak cuma nyari ekspektasi X-nya, tapi nyari juga yang terkait dengan X gitu. Jadi Y sama dengan X ini disederhanakan untuk penjelasan selanjutnya ditulis sebagai Gx atau fungsi dari X. Teorema yang pertama, jika X-nya diskrit, terus Fx adalah PF-nya, maka ekspektasi dari Gx adalah sama persis, cuman bedanya di sini kayak yang tadi. Kalau di sini ekspektasi X, berarti ini ekspektasi Gx gitu ya. Berarti tadi kan
ekspektasi X itu adalah perkalian dari X dengan Fx. Berarti kalau di sini Gx, berarti tinggal ganti Gx kali Fx gitu. Gitu juga kalau continue, tinggal diganti Gx dengan Gx sama. Contoh, kita punya X-nya itu adalah jumlah poin yang jadi ada dadu, terus berapa jumlah poin yang digulingkan, maka diminta ini adalah PF-nya karena diskrit kalau dadu ya. Jadi ini adalah PF-nya bukan PF-nya. Ini adalah GX-nya, fungsi dari X. GX fungsinya 2x kuadrat tambah x1. Berarti kita belum punya PF-nya kan, probability value. Kalau kita punya dadu, berarti kan berapa nilai peluang dari masing-masing dadu. Karena di sini dikasih tahu seimbang, berarti nilai peluang masing-masing dadu itu adalah 1/6. Karena dadu ada 6 poin, 6 titik. Maka ini akan menjadi GX-nya, fungsi yang terkait dengan X. Sehingga tinggal cari deh sigma, karena dadu ada 6, dari 1 sampai 6, GX-nya adalah 2x kuadrat tambah 1, terus peluang masing-masing 6. Tinggal dimasukin X1, selesaikan, tambah X2, selesaikan sampai X ke 6, jadilah hasilnya 94,3. Contoh lain, kalau continue, kita punya Fx-nya dari si X itu punya PDF E pangkat X. Untuk X-nya lebih dari 0, berapa ekspektasi dari Gx? Kalau Gx-nya itu adalah E pangkat 3x/4 gitu. Berarti kan ekspektasinya tinggal dimasukin integral tadi ya. Jadi E pangkat Gx, ekspektasi dari Gx itu adalah integral dari 0 sampai min tak hingga sampai tak hingga Gx Fx. Batasannya tadi lebih dari 0, berarti 0 sampai tak hingga. Gx-nya adalah E pangkat 3x/4, Fx-nya E pangkat minus x. Berarti kalau dikalikan, ini kan jadinya E pangkat ini harusnya soalnya E pangkat min x ya, ini kayaknya bukunya agak keliru karena Fx-nya E pangkat min x di sini. Harusnya E pangkat, ya udah kita pakai E pangkat min x ya, karena ini saya nuruninnya pakai E pangkat min x ketemu segini. Jadi ini kalau ditambahin kan jadinya E pangkat min 3/4. Ini kali ini berarti E pangkat min 1/4 x. Nah, kalau diintegralin dengan memisalkan U adalah min x/4, coba buka lagi matematika lanjut kalau kesulitan, sekali lagi, berarti ini E pangkat min U di seperempat, gitu ya. Kalau U-nya min x/4, dimasukin dari 0 sampai tak hingga, dengan cara kan bahwa ekspektasi 0 itu adalah E pangkat 0 itu adalah 1, dan E pangkat min tak hingga berarti nanti masuknya, karena itu min x, E pangkat min tak hingga itu ada makin ke 0 dengan pakai limit. Pakaiin limit kayak contoh waktu bab sebelumnya. Jadi kita pakai limit untuk misalkan T mendekati tak hingga, menuju tak hingga. Nah, ini berarti batasannya diganti pakai T gitu nanti. Jadi 0 sampai T dengan limit T yang mendekati tak hingga gitu. Nilainya adalah 4. Nanti dicoba, kalau kesulitan silakan dibahas di grup. Teorema 2, kalau A dan B konstanta, maka ekspektasi dari AX tambah B itu adalah, nah ini kalau ekspektasi A konstanta, B konstanta, maka yang bukan, ini kan variabel acaknya cuma X ya, karena dia bukan variabel acak X, berarti ini yang bukan variabel ini konstan boleh keluar. Jadi A kali X pangkat X, karena ini konstanta berarti plus ekspektasi dari, ini sebenarnya dipecah ekspektasi AX tambah ekspektasi B. Nah, ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Kalau ekspektasi dari konstan kali variabel acak, berarti konstannya boleh keluar, jadilah A kali E. Nah, buktinya ya, ini nanti bisa dibaca buktinya ya. Kalau ada kesulitan nanti dibahas di grup supaya cepat. Dengan menggunakan teorema 1, misalkannya itu adalah Gx-nya AX tambah B. Jadi ini dijadiin Gx. Teng-teng Gx. Jadi Gx masukkan X tambah B, turunan dan seterusnya, sehingga dapatlah ini. Oke, nanti dicek. Koroleri akibatnya, kalau A-nya tadi konstanta terus nggak ada B, berarti ekspektasi AX tinggal keluar aja ya. Kalau B-nya doang, ekspektasi dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Teorema 3, kalau C1, C2 sampai Cn itu adalah konstanta, maka
ini gx nya ini tadi ya, fungsi x itu. Jadi kalau kita punya sigma, ekspektasi dari sigma, maka sigmanya boleh keluar dari ekspektasi. Oke. Terus ci, i ini kan konstan, jadi c nya juga boleh keluar. Jadi sigma dan ci keluar. Yang variabel acak x itu adalah fungsi x ini kan ya, sehingga tetap ekspektasi dari gx. Gimana caranya nanti kalau ada soal kayak gini, berarti tinggal pakai rumus ekspektasi gx. Jadi nggak perlu ditambahin terus dikaliin baru ekspektasi mereka. Jadi sigma dan c ini boleh keluar dulu, baru selesaiin lagi ekspektasinya sendiri. Nah, ini ada proofnya, silahkan diperhatikan dengan baik. Kalau ada masalah nanti dibahas di grup ya. Nah, contoh. Sebentar, ada proof yang aneh. Oh, nggak masalah, ini cuma tinggal keluar aja. Oke. Contohnya yang contoh yang tadi ya. Poin dadu, gunakan teorema 2. Apa tadi teorema 2? Kita diminta untuk pakai ekspektasi AX tambah B ini untuk ngerjain contoh dadu yang tadi kita udah kerjain. Jadi contoh dadu tadi hasilnya berapa nanti kita cocokin ya. Jadi ini ada gx-nya, fx masing-masingnya kan 1/6 ya dadu tadi. Berarti tadi kan kalau kita punya ekspektasi dari fungsinya x itu adalah sigma dari gx kali fx. Nah, sekarang berarti kita misalin gx-nya itu adalah x kuadrat. Maka kan kita mencari ekspektasi ini ya, 2x kuadrat tambah 1. Jadi kita cari dulu yang x kuadratnya nih. Jadi ekspektasi x kuadrat itu adalah sigma dari x kuadrat dikali fx. Berarti kan kalau 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dikali masing-masingnya, kali 1/6 kali 1/6 karena sama pengalinya, jadi 1/6-nya boleh keluar. Jadi hasilnya 1/6. Oke. Nah, sekarang dengan pakai teorema 2, berarti kan ekspektasi 2x kuadrat tambah 1 itu adalah ini b kan, ini jadi keluar 1. 2 itu kan konstan, jadi keluar 2. Jadi 2 kali ekspektasi x kuadrat tambahin 1. Ini tadi dapetinnya 91/6 tambahin 1 jadi 94/3. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi kita kerjain tanpa pakai teorema 2 gitu. Jadi pakai yang mana aja boleh. Contoh lain, kalau continue of x-nya adalah ini ya, 2 kali 1 min x. Batasnya dari 0 sampai 1, diminta tunjukkan bahwa pangkat x pangkat ekspektasi dari x pangkat r itu adalah ini. Terus gunakan, kalau udah dapet gini, carilah ekspektasi 2x tambah 1 dikuadratin. Oke, kita lihat. Berarti pangkat xr itu karena dia continue, batasnya dari 0 sampai 1. Ini harusnya tetap ya, kalau lagi ujian atau di mana, nulisnya tetap dari minta hingga sampai tak hingga, karena kita mempertimbangkan juga yang elsewhere nih, walaupun nilainya 0 sampai 1, karena ini x pangkat r, berarti x pangkat r kaliin fx yang ada di soal, 2 kali 1 min x, ini dikali gitu. Terus habis itu integralnya, terus diintegralin nanti hasilnya adalah ini, itu terbukti. Terus kata tadi, gunakan hasil A untuk evaluasi ekspektasi dari suatu fungsi, yaitu 2x tambah 1 kuadrat. Sekarang kita lihat ekspektasi dari 2x tambah 1 kuadrat itu kan artinya kalau dijabarin ini kan jadinya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Berarti 4x kuadrat 4 yang keluar, ekspektasi x kuadrat 4x 4 yang keluar, ekspektasi x 1-1-nya konstan jadi 1 ya. Dari A itu diperoleh kan tadi ekspektasi x pangkat r itu adalah 2 per ini. Berarti udah tinggal ganti, pas mau nyari 2 tinggal masukin 2, pas mau nyari ini pangkat 1 tinggal masukin 1. Ketika dimasukin, ekspektasi x nya adalah 1/3, ekspektasi x kuadratnya adalah 1/6 gitu. Berarti jadi ini adalah 4 kaliin 1/6, 4 kali 1/3 tambah 1 adalah 3 gitu. Oke, yang kedua lanjut, saya stop dulu. Oke, assalamualaikum.